Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa Universitas Terbuka pada tutorial online perekonomian Indonesia. Pada minggu pertama tutorial online ini akan dibahas mengenai sistem ekonomi dan reformasi ekonomi di Indonesia. Diharapkan Anda aktif menjawab soal diskusi yang sudah ada di kolom diskusi. Sistem ekonomi adalah cara sebuah negara untuk mengatur jenis produk yang dihasilkan, baik itu barang maupun jasa, dan cara menghasilkan, memproduksi barang, dan cara mendistribusikan barang tersebut kepada masyarakat. Di beberapa negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Di antaranya sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh beberapa negara besar, di antaranya yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan ada juga yang menerapkan sistem ekonomi campuran. Secara garis besar, sistem ekonomi kapitalis didasari oleh pandangan liberalisme, individualisme, rasionalisme, atau intelektualisme, materialisme, dan humanisme. Sedangkan sistem ekonomi sosialis, sistem ini dilandasi oleh falsafah, kolektivisme, dan organisme. Sedangkan sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi ini merupakan penyatuan kebaikan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang melahirkan negara kesejahteraan. Nah, contoh dari negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis yaitu di beberapa negara barat ya, di Eropa, di Amerika ya, Amerika Serikat. Dan sistem ekonomi sosialis ini diterapkan di negara Tiongkok dan Korea Utara. Sedangkan sistem ekonomi campuran, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran atau lebih tepatnya sistem ekonomi Pancasila. Dan terkait dengan materi reformasi ekonomi, bahwa di Indonesia pernah terjadi krisis moneter ya, yang terjadi pada tahun 1997. Ini diakibatkan dari defisit transaksi berjalan yang cenderung membesar. Defisit transaksi berjalan ini diakibatkan dari volume impor lebih besar daripada volume ekspor. Lalu yang kedua, tingkat akumulasi inflasi yang sangat tinggi. Lalu ada tingginya utang luar negeri. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi sistem atau krisis moneter tersebut, yaitu reformasi di bidang ekonomi. Di antaranya, yang pertama, memperbaiki fundamental ekonomi yang bertitik tolak pada pemerataan, melakukan tindak yang tegas dan dalam menentukan sistem kurs, menciptakan kestabilan politik dan keamanan, melakukan reformasi institusi hukum dan birokrasi, dan melakukan pemutihan utang luar negeri. Sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan oleh Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional yang bertumpu pada ekonomi rakyat dalam memulihkan perekonomian nasional dan peranan ekonomi rakyat, antara lain yang pertama, menghapus praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, memberikan prioritas pada usaha-usaha ekonomi rakyat. Yang ketiga, mengembangkan potensi rakyat masing-masing daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang keempat, menghapuskan kemiskinan. Anda diwajibkan untuk aktif berdiskusi ya, sampai dengan inisiasi kedua atau waktu yang telah ditentukan. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.